Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah hijrah bersama UAS yang selalu dalam rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Judul kita malam ini, ketika takdir tidak sesuai dengan harapan manusia. Pembahasan pertama adalah apa itu takdir? Apa beda qada dan qadar? Karena kalau sudah cerita takdir biasanya terkait dengan qada dan qadar. Asal kata takdir, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Takdir adalah ukuran, takaran. Jadi Allah sudah menetapkan segala sesuatu ini ada ukurannya. Secara bahasa, takdir artinya ukuran, takaran. Sedangkan beda qada dan qadar, ulama terbagi dua. Kelompok pertama mengatakan qada dengan qadar itu sinonim, muradif, sama, nggak ada beda. Dia adalah ketetapan Allah terhadap sesuatu. Sedangkan menurut mazhab manhaj aqidah Imam Abil Hasan al-Ash'ari, qada adalah iradatullah al-azaliyah, iradatullahil azaliyatu al-muta'alliqatu bil asya', kehendak Allah pada masa alam azali. Masa alam azali itu alam yang tidak berawal sebelum ada waktu. Ada waktu pagi, ada waktu petang, itu setelah ada waktu. Ini sebelum ada waktu dan tempat, sebelum ada ruang. Allah berkehendak. Kehendak Allah terhadap sesuatu pada masa azali itu disebut dengan qada. Sedangkan qadar adalah ijadullahil asya' ala maqadiriha al-muhaddadah. Allah mewujudkannya di alam nyata, itu disebut dengan qadar. Simpelnya, kehendak Allah disebut dengan qada, wujudnya di alam nyata disebut dengan qadar. Qada dan qadar, kedua-duanya adalah ketetapan Allah terhadap makhluk. Oke, selesai pembahasan pertama. Pembahasan yang kedua, surat At-Taubah ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yusibana, tidak ada satu pun yang menimpa kita, illa ma kataballahu lana, kecuali sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Segala yang menimpa kita, yang terjadi, itu sudah kataba, sudah dituliskan, ditakdir, ketetapan Allah. Qul, katakan, lan, tidak akan terjadi, yusibana, satu pun tidak ada yang menimpa kita, illa ma kataballahu lana, kecuali sudah ditetapkan Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, pembahasan ketiga, surat Al-Hadid ayat 22. Surat Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin, segala musibah yang terjadi, fil ardi, di bumi, gempa bumi, angin puting beliung, likuifaksi, tsunami, banjir bandang. Ma asaba min musibatin fil ardi, apapun musibah yang terjadi di bumi, wala fi anfusikum, yang terjadi pada dirimu, jatuh, kanker, demam, sakit, mati, illa fi kitab,
semuanya sudah dituliskan di kitab. Ada suratan papan kitab takdir yang disebut dengan lauh mahfuz. Lauh artinya papan. Mahfuz yang terjaga, terpelihara karena dijaga malaikat. Lauh mahfuz, papan takdir yang terjaga, terpelihara oleh malaikat. Ma asaba min musibatin fil ardi, segala musibah yang terjadi di bumi, wala fi anfusikum, yang terjadi pada dirimu, illa fi kitabin, semuanya sudah dituliskan, ditetapkan di kitab. Min qabli an nabra'aha, min qabli an nuzhiraha, sebelum kami wujudkan di alam nyata, terjadi di dunia, sudah ada skrip, skenarionya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, itu bagi Allah yasir, mudah, kecil, sepele, tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Yang keempat, hadis tentang iman, Islam, ihsan. Pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, akhbirni anil iman, beritahukan kepadaku apa itu iman. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, antu'mina billah, beriman, percaya kepada Allah, wa malaikatihi, percaya kepada malaikat, wa kutubihi, kitab-kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, wa rusulihi, rasul-rasul, Adam, Idris, Nuhud, Soleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Ismail, Ibrahim, wal yaumil akhir, hari akhirat, bahwa dunia ini akan kiamat, wabil qadari, ini yang ketujuh, yang keenam, wabil qadari, percaya kepada takdir, khairihi wa syarrihi, percaya kepada takdir baik dan takdir buruk, bahwa semuanya adalah ketetapan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelima, innallaha katabal maqadir, Allah sudah menuliskan takdir. Makna menuliskan di sini menetapkan. Allah sudah menetapkan takdir. Berapa lama? Khamsin alfasanah, 50.000 tahun. Qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan takdir, ketetapan 50.000 tahun. Rufi'atil aqlam, ini pena takdir, ini kertas takdir, sudah tertulis. Rufi'atil aqlam, penanya sudah diangkat. Wajaffatis suhuf, penanya sudah diangkat, kertasnya sudah kering. Pena sudah diangkat, kertas sudah kering, tidak bisa diganggu gugat. Yang keenam, pembahasan yang keenam, bahwa manusia ini terbagi kepada dua. Yang pertama musayyar, sesuatu yang memang kita sudah dijalankan. Ini manusia, dia dijalankan. Dia nggak bisa memilih, memang udah dijalankan. Nah, musayyar, dijalankan. Yang kedua adalah mukhayyar. Mukhayyar artinya diberi kuasa untuk memilih. Diberi kuasa untuk memilih. Manusia ada yang musayyar, dipilihkan, dijalankan, nggak bisa milih. Yang kedua adalah mukhayyar, dia diberi kuasa untuk bisa memilih. Saya kasih contoh. Saya mau minum air putih atau minum teh manis. Ini mukhayyar. Saya bisa milih. Kalau saya mau, saya minum air putih. Kalau saya mau, saya minta teh manis. Ilham minta teh manis. Saya ada pilihan. Mukhayyar. Saya pakai baju putih atau pakai baju hitam.
Saya punya pilihan. Di rumah saya ada baju hitam. Kalau saya mau, saya pakai baju hitam. Malam ini saya pakai baju putih. Pilihan. Saya mau pakai peci merah atau saya pakai peci hitam. Pilihan. Kalau saya mau, saya pakai peci merah. Kalau saya mau, saya pakai peci hitam. Nah, ini pilihan. Yang berikutnya, poin B, yang nggak ada pilihan. Abdul Somad menjadi orang Sumatera. Nah, ini tidak ada pilihan. Saya menjadi orang Sumatera, dilahirkan oleh ibu saya orang Sumatera, ayah saya orang Sumatera. Ini nggak pilihan. Bukan berarti Allah dulu menyuruh saya memilih. Kau mau jadi orang Sumatera, apa jadi orang Kalimantan, apa jadi orang Eropa, apa jadi orang Australia? Enggak. Ini memang enggak bisa milih. Nah, disinilah perbedaan. Kapan kita dihukum dan kapan kita tidak dihukum. Ada air Zam-Zam. Kemudian ada khamar. Maka saya dikasih telinga untuk mendengar nasihat. Innamal khamru, sesungguhnya khamar. Wal maisir, judi. Wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala. Wal azlam, mengundi nasib. Rijsun, najis min amali syaitan fajtanibu, jauhi. Udah jelas disuruh jauhi. Dan sekarang saya berada di antara dua pilihan. Apakah saya tetap mau minum khamar atau minum air Zam-Zam, air putih? Saya diberi mata untuk melihat berapa banyak orang yang error, yang rusak gara-gara minum khamar. Minum air putih, air Zam-Zam, sehat. Saya diberi akal pikiran. Dengan penuh kesadaran, akal saya mencerna bahwa kalau saya minum ini saya rusak. Kalau saya minum ini saya sehat. Saya diberi Allah Subhanahu wa ta'ala kemampuan, tenaga untuk mengambil, membuka tutupnya, masukkan ke mulut saya. Dan saya diberikan iradat, kehendak. Kalau saya hendak, saya minum. Kalau tidak hendak, saya tidak minum. Ini semua datang dari Allah. Tapi saya diberi kuasa untuk memilih. Ketika pilihan saya tepat, saya memilih minum air Zam-Zam, saya dapat pahala. Kalau pilihan saya salah, saya memilih untuk minum khamar, berarti saya dapat dosa. Di dunia saya dapat hukum, di akhirat saya dapat azab. Nah, ini pembahasan yang keenam, bahwa kita ini ada dalam beberapa hal bisa milih dan ada dalam beberapa hal kita tidak bisa memilih. Masih poin yang keenam. Ada orang dengan penuh kesadaran, dia sehat, dia tidak kurang akal, dia tidak gila, dia minum khamar. Ketika dia sudah minum khamar, dia ditanya, kenapa kau minum khamar? Kata dia, ini takdir Allah. Peristiwa ini terjadi pada masa Umar ibn al-Khattab. Kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab, hukum dia 2 kali. Hukuman pertama, hukuman minum khamar. Hukum yang kedua, bicara takdir tanpa ilmu. Karena dia sudah diberikan telinga, diberikan mata, diberikan hati, diberikan pikiran, diberikan hati untuk memilih. Kenapa memilih yang haram? Maka kita disuruh Allah memilih. Innalladzina amanu wa amilus solihati, orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika ashabul jannah, tempatnya surga. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina, orang yang kafir dusta ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka penghuni neraka jahanam. Maka dia masuk neraka.
Pentingnya kita menyadari kapan kita bisa memilih dan kapan kita tidak bisa memilih. Bawa motor, ada kuncinya. Sampai ke tempat tujuan masjid, ngaji, surau, langgar, musola, motornya dikunci. Stangnya dikunci. Ada rantai besi untuk mengikat ban belakang. Ban depan dikasih gembok. Itu pilihan. Bahwa setelah pulang motornya hilang, na'udzubillah, 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 itu memang sudah takdir. Sudah ketetapan Allah SWT. Kita nggak bisa milih. Ngunci itu pilihan. Masang rantai besi itu pilihan. Menggembok itu pilihan. Tapi setelah berusaha bahwa dia lenyap, itu sudah bukan pilihan. Oke? Faham? 6. Setelah kita faham, lalu proses yang kita lewati menjalani hidup ini adalah yang pertama ikhtiar. Kalau bahasa akidah ahli sunnah wal jamaah namanya al-kasbu wal ikhtiar, usaha. Setelah kita berikhtiar, lalu kita berdoa. Ambil benih padi, ambil benih jagung, cangkol tanahnya, letakkan bibitnya, ikhtiar. Setelah itu malam berdoa, ya Allah, tumbuhkan jagung, tumbuhkan padi, jangan sampai dicongkel binatang, jangan sampai dimakan tikus, jangan sampai hujan lebat, akarnya busuk, jangan sampai dimakan burung, jangan sampai dicuri orang. Ikhtiar, doa. Yang ketiga, tawakal. Setelah kita berikhtiar, kita berdoa, setelah itu kita tawakal, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam segala hal, maka kita lakukan yang tiga ini. Ikhtiar, setelah ikhtiar kita berdoa, setelah berdoa kita bertawakal, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, pembahasan yang ketujuh adalah setelah kita berikhtiar, kita berusaha, kita berdoa, kita tawakal kepada Allah. Ternyata yang terjadi tidak sesuai dengan rencana kita. Ini baru masuk ke judul. Ketika takdir tidak sesuai dengan harapan. Bagaimana sikap kita? Sikap kita yang ketujuh adalah sabar. Sabar itu diambil dari nama tanaman. Tanamannya namanya sabar. Sabar, dari kata sabar. Sabar itu apa Pak Ustadz? Ini saya tulis sabar. Tulis sabar di Google. Habis itu pilih image gambar. Ini dia sabar. Sabar. Nampak? Kaktus. Kenapa sabar itu disebut dengan kaktus? Karena kalau kita di gurun pasir haus, kita ambil kaktus, kita peras, kita letakkan minum, pahit. Tangan kita sakit karena berduri, leher kita pahit. Tapi kita mesti menelannya. Kalau nggak kita telan, kita mati, nggak ada air. Jadi sabar. Sabar itu artinya pahit. Berpahit-pahitlah menerima takdir. Ketika takdir tidak sesuai harapan, maka kita disuruh sabar. Menelan kepahitan. Kenapa disebut menelan kepahitan? Kenapa tidak menggenggam kepahitan? Karena pahit itu bukan di sini. Melihat kepahitan, pahit itu di sini. Pahit itu di sini.
kepahitan. Yang pertama kita lakukan adalah pembahasan ketujuh, sabar. Yang kedelapan adalah ridho. Ini di atas sabar. Sabar bisa nahan, bisa tahan, tapi pahit. Di atas itu lagi yang lebih tinggi daripada sabar, namanya ridho. Ridho itu sudah jadi bahasa Indonesia. Ridho, rela. Ya udahlah, kita relakan ridho. Apa itu ridho? Sururul qalbi bimururil qadha. Sururul qalbi, hati merasa happy, hati merasa senang, hati merasa bahagia, bimururil qadha, ketika terjadi pahitnya takdir. Ini makam levelnya yang tinggi. Hati merasa senang, merasa happy ketika terjadi pahitnya takdir. Kenapa? Karena keyakinan, karena pengetahuan. Dua itu yang membuat takdir itu menjadi manis. Pertama karena keyakinan, kedua karena pengetahuan. Tahu nggak yakin, pahit. Yakin nggak tahu, pahit juga. Tapi ketika dia yakin dan tahu, maka menjadi manis. Kenapa? Karena yang kesembilan. Kenapa menjadi manis? Karena husnuzon. Husnuzon, berprasangka baik dengan ketetapan Allah. Bersangka baik dengan ketetapan Allah. Orang bisa datang ke kantor atasannya janji jam 7, ketemu jam 8. Kenapa dia tidak marah? Pertama, karena dia takut. Karena ini atasannya. Yang kedua, karena dia bersangka baik. Tidak ada sedikit pun sangka jelek. Bersangka baik. Bahwa rencana Allah jauh lebih indah. Bahwa skenario Allah jauh lebih baik. Bahwa proposal saya ingin begini, tapi Allah lebih tahu. Ini orang yang sudah sampai pada maqam level husnuzon, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika takdir tidak sesuai harapan manusia, maka kalau proses step-step ini kita lalui, kita lewati, insya Allah hati kita lapang menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pulang dari Maroko membawa 2 ijazah. Ijazah yang pertama LC dari Al-Azhar Mesir. Ijazah yang kedua adalah MA DESE dari Dar Al-Hadith Al-Hasaniyah Maroko. Saya inginnya jadi dosen di luar negeri, dosen di Malaysia, dosen di Brunei Darussalam. Tapi ternyata takdir tak sesuai dengan harapan. 2008, pulang 2007, sampai 2008, cita-cita itu, keinginan itu, hasrat itu tak sesuai dengan harapan. Akhirnya pulang ke kampung halaman, ke Riau, ke Pekanbaru. Bulan Agustus, ikut tes dosen bulan September, lulus bulan November, turun SK 2009, lengkap jadi PNS, mengajar. Pada akhirnya tetap juga bisa mengajar ke Malaysia, ke Brunei Darussalam, ke Sabah, ke Sarawak. Tapi saya ngomong begitu kan di 2025. Waktu di 2008 itu, waktu di 2008 itu Ustadz
pada level 7 sabar atau pada level 8 ridho? Saya berada di level 7. Sabar. Pahit. Apa enggak pahit? Ke Malaysia gagal, ke Brunei gagal, ikut tes Jakarta gagal. Gagalnya itu bukan karena kita bodoh. Lulus kita seleksi berkas. Lulus seleksi tes potensi akademik. Lulus bahasa Arab. Orang tesis kita 300 halaman. Rijalul muwatta' was sahihain alladhina dha'afahumun nasai fi kitabid du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan. 3 profesor guru besar menyidang kita di Maroko, lulus kita. Pahit memang. Ketika takdir tak sesuai dengan harapan manusia. Apalah yang Ustadz lakukan ketika itu? Ya, saya jalani kepahitan ini dan saya tidak menyerah. Ada orang, manusia yang menguatkan saya. Siapa dia? Kawan, sahabat yang menolong saya. Memasukkan saya ke Mazmur untuk mengajar. Memasukkan saya ke kelas internasional untuk mengajar hadis. Memasukkan saya ke kelas bahasa untuk mengajar bahasa Arab. Jadi ada teman-teman sejati. Kalau kita menang, kawan ketawa banyak. Tapi kalau kita lagi dalam keadaan sabar pahit, kita punya teman sejati. Dan tentu saja orang paling dekat adalah ibu. Kata mak, ya rezeki kau di sini, hujan emas di kampung orang, hujan batu di kampung kita, lebih enak di kampung kita, kata dia. Lapang dada itu. Makanya mengadunya ke orang. Kalau kita punya orang tua, punya saudara, punya kawan, punya sahabat, itu melapangkan hati kita. Saya menjalaninya begitu. Akhirnya saya jalani, saya mengajar di kampus. Saya pergi ke Rokan Hulu, ke Pasir Pangarayan rutin sebulan sekali, ke Dumai sebulan sekali, ke Tembilahan, ke Rokan Hilir, Bagan Siapi-api, keliling, masuk ke pedalaman. Pada akhirnya, ya saya tetap terbang juga ke Sabah, Sarawak, Semenanjung, Kelantan, Terengganu, Kuala Lumpur, Kedah, ke Brunei sekarang setahun 2 kali, ke Malaysia setahun 2 kali, ke Sabah, Sarawak sekali. Setelah direnung-renung, dipikir-pikir, memang proposal saya itu dibanding dengan rencana Allah jauh lebih indah rencana Allah itu. Jauh lebih indah rencana Allah itu. Kalau mau dituliskan poin-poinnya, indah sekali rencana Allah itu. Makanya hari ini saya tidak pernah saya menyalahkan diri saya. Saya kurang syukur karena saya kurang zikir. Rencana Allah jauh lebih indah. Jadi kunci-kuncinya yang saya sampaikan ini, pemahaman-pemahamannya, ya kita lewati, kita jalani. Ada orang-orang yang menolong, ada orang dekat, sahabat-sahabat. Nanti seperti air, dia akan menemukan alurnya. Air itu ketika hujan datang dari sini, tapi pada akhirnya ketika air ini ketemu, dia akan menemukan alurnya. Tapi Ustadz kan ngomong begitu sekarang, tahun 2025. Waktu di 2008 itu Pak Ustadz, 2008 itu nggak bisa ngomong. Karena pahit, sedang menelan air kaktus. Gimana mau ngomong, pahit. Nah itu. Jadi kita lewati aja, kita jalani saja.
dan ternyata rencana Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jadi itulah 9 poin malam ini. 30 menit. Sekarang jam 20.37. Saya kembalikan ke Bang Alvin, nanti kita bahas dalam dialog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Ternyata takdir yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala kepada Ustadz Abdul Somad itu juga takdir baik buat kita ya. Bayangkan kalau Ustadz jadi dosen di luar negeri mungkin hari ini nggak ngajar kita gitu. Alhamdulillah. Jadi Masya Allah kita tetap dibersamai oleh Tuan Guru begitu. Baik, kita langsung masuk sesi tanya jawab Bapak Ibu. Kita buka eh, Q&A bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Gunakan fitur raise hand di Zoom ini. Ya silakan angkat tangannya begitu. Kalau bingung angkat tangan nggak bisa dengan fitur raise hand-nya, bisa angkat tangan langsung ini. Oke, saya persilahkan pertama dari Ibu Lenda Harti. Monggo Ibu dibuka mic-nya. Bisa Ibu buka dulu mic-nya. Di tab tengah layar itu. Nah, sudah silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz, yang pastinya saya sangat bersyukur karena bisa gabung di grup yang dirahmati Allah ini. Suatu kebanggaan bagi saya ikut gabung di grup ini, Pak. Bisa gabung sama Subhanallah. Ini Pak yang saya mau tanya. Saya ini orang awam, Pak. Saya berasal dari Bengkulu. Di tempat kami ini udah banyak yang ini umroh tuh kan bisa nyicil katanya, Pak. Sedangkan ada aku dengar itu dari ulama tuh hutang itu enggak ini. Andai kata ada saja kita mati kan tidak bisa ninggal hutang tuh, dosa. Itu di sini udah banyak yang pai umroh tuh nyicil, Pak. Yang saya mau tanya tuh bagaimana itu, Pak? Aku tanya tuh, kita kan niatnya ikhlas katanya. Kalau kita ikhlas tuh Allah tuh Maha tahu. Gimana itu, Pak, jalan keluarnya tuh, Pak? Apa dibolehkan atau gimana, Pak? Itu yang aku bingung, benar-benar bingung tuh, Pak. Gimana itu? Aku kan orang awam mau tahu tuh, Pak. Banyak sekarang itu, Pak. Udah hampir di desa-desa tuh sini bisa ikut umroh itu, Pak. Pakai nyicil itu, Pak. Ya, itu aja, Pak. Saya jawab Ya. insyaallah. Ya, dengarkan baik-baik. Saya jawab 2 aspek. Yang pertama aspek fikih, hukum Islam. Boleh berhutang untuk beribadah. Misalnya saya mau mengakikahkan anak saya, yang kebetulan misalnya hari ini hari ke-7. Lalu saya pinjam uang Bang Alvin 2,5 juta untuk beli kambing. Bang Alvin pinjam uang 2,5 juta, saya mau potong kambing akikah anak saya. Kapan Ustaz bayar? Saya bayar 1 Januari 2026 karena padi saya panen. Boleh hukumnya berutang untuk beribadah. Maka tidak hanya akikah, umroh pun boleh berhutang untuk beribadah. Kalau hutangnya itu mayurja ada alat yang bisa dipakai untuk membayar. Yang tidak boleh itu, Bang Alvin pinjam saya 2,5 juta, saya mau akikah anak saya. Kapan Ustaz bayar? Enggak tahu, saya serahkan pada Allah. Itu enggak boleh, karena enggak tahu apa alat pembayarnya.
Maka travel memberikan pinjaman lunak. Diceknya orang ini pekerjaannya apa, ada tidak alat pembayarnya. Maka secara fikih boleh beribadah berutang dengan syarat utangnya itu ada alat pembayarnya yang diharapkan. Ini secara fikih. Yang kedua, seandainya saya pada posisi itu, saya tidak akan berutang. Kenapa? Karena saya termasuk penakut. Saya ini pengecut. Saya ini termasuk orang yang nggak berani berutang. Dari mulai kuliah di Mesir dulu, sampai jadi PNS nggak pernah menggadaikan SK, sampai keluar PNS 2019, sampai hari ini nggak ada utang saya. Lebih baik saya naik motor sampai tangan saya beku kedinginan daripada saya naik mobil berutang. Datang jamaah ngasih saya uang 50 juta, ambillah Pak Ustadz untuk DP. Saya bilang enggak, aku enggak berani berutang. Kalau masalah untuk beribadah, sholat ibadah, zikir ibadah, baca Quran ibadah. Kalau masalah dekat dengan Allah, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih, orang yang paling dekat dengan Allah wa huwa sajid, waktu bersujud. Kalau masalah ketenangan hati, baca Quran tenang hati, berzikir tenang hati, pengajian tenang hati. Allah tidak bertempat. Allah maujud bila makan, Allah ada tanpa tempat. Jadi sudah saya jawab dengan dua jawaban, secara fikih dan secara akhlak etis dan bagi diri saya sendiri. Bagaimana Ibu Lenda Hartati Bengkulu? Jelas jawaban saya. Jelas Pak. Alhamdulillah. Berarti yang udah Pak itu boleh itu kan Pak? Itu. Enggak jelas. Nyicil. Karena Ibu nanya lagi berarti enggak jelas. Udah banyak tuh Pak yang pahit. Pahami jawaban saya. Berarti seharusnya sebaiknya tuh tidak ini. Berarti lebih baik tidak nunggu aja, nunggu udah ada duit baru pahit itu. Ibu nunggu ada duit baru berangkat, itu mazhab Abdul Somad. Kalau ibu daftar mau cicil berarti ikut mazhab nomor 1. Terserah ibu nyamannya yang mana. Ya Pak, siap. Oke. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan Ibu paham gitu ya dengan Makasih jawabannya. banyak Pak penjelasannya. Makasih banyak. Sama-sama. Barakallahu fi. Tidak ada dua jawaban dari Ibu Assalamualaikum secara warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. secara fikih diperbolehkan berhutang untuk ibadah, tapi Ustadz memilih secara etika begitu ya, lebih baik dengan punya uang dulu baru kemudian Iya. bisa begitu untuk beribadah gitu. Oke, Siap, kita langsung siap. ke penanya berikutnya. Sebelum saya persilahkan ke Bapak Ibu yang raise hand begitu ya. Ini cukup banyak di kolom komentar, kolom chat. Saya simpulkan mungkin jadi satu pertanyaan begitu ya. Ini cukup banyak pertanyaannya, kurang lebih begini Ustadz. Bagaimana kita bisa menerima ujian yang berat dari Allah saat pertama kali kita diuji? Apa yang harus dilakukan agar kita bisa kuat dan tetap bisa menumbuhkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang kita hadapi ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz. Saya menjawab yang saya lakukan ya. Karena kalau teori ini nggak pandai saya berteori-teori. Ini yang saya lakukan. Ketika saya sudah serius belajar di Mesir, saya nggak main-main. Saya serius belajar di Maroko. Saya nggak main-main belajar. Pulang dengan harapan bisa membahagiakan orang tua. Bukan mau menikahi pacar, saya nggak punya pacar. Niat mau menyenangkan orang tua yang susah di kampung. Nggak lulus.
nggak lulus di Malaysia, nggak lulus di Brunei, nggak lulus di Jakarta. Kan sesuai dengan judul malam ini. Ketika takdir tak sesuai dengan harapan manusia, pukulannya itu bertubi-tubi. Gagal di sini, gagal di sini, gagal di sini. Apa yang saya lakukan? Yang pertama yang saya lakukan adalah membaca ayat ini berulang-ulang. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana, qul la yusibana illa ma kataballahu lana, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Semua musibah ini sudah ditetapkan Allah, ini sudah ditetapkan Allah. Berhenti saya baca itu, datang dia lagi. Kok nggak lulus kau? Kau kan hebat. S1 kau kan 3 tahun 10 bulan. S2 kau kan di Maroko. Dia nulis pakai bahasa Indonesia. Kok dia yang lulus? Jadi saya berperang. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana, qul la yusibana illa ma kataballahu. Lalu kemudian saya baca hadis rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena takdir sudah terangkat. Allah punya rencana indah untuk. Nah, ini perang pikiran, perang hati. Tapi saya nggak berhenti di situ. Karena kalau saya berhenti di situ mungkin saya di kamar jadi ngobrol, enggak. Saya silaturahim. Silaturahim ke kawan, ke senior, ke kakak-kakak kelas. Menyibukkan diri, menyibukkan pikiran. Jangan di rumah sendirian. Jalan, jumpa kawan. Datang Bang Surya. Udah kau ngajar di Masmur aja, ngajar. Datang Ustadz Nixon, udah Dinda bisa ngajar di kelas internasional ini, betul baru-baru buka ini, 2008 ngajar. Jumpa Ustadz Aprijon, ini kebetulan abang mau pergi haji nih, petugas haji, kelas abang tinggal 8 kelas, kau abang kasih 4 kelas bahasa Arab. Masuk, jadi dengan sibuknya kita itu, pikiran kita mulai, maka jangan berhenti. Andai saya berhenti, malu jumpa orang, mungkin ngomong sendiri, mungkin udah gila saya udah. Itu yang saya jalani. Dan terasa waktu kita sedang pahit itu, sholat itu khusyuk sekali. Sujud itu paling enak. Saya waktu sujud itu lama sujud, ya Allah. Indahnya, nikmatnya berdoa tuh sampai tangan tuh begini, waktu sedang nangis kita di tengah malam, waktu sedang susah itu. Jadi sebetulnya makanya ketika saya pergi ke luar negeri pakai private jet, pesawat pribadi, disambut naik mobil mewah, disambut, saya di jalan tuh saya senyum sendiri. Begitulah Allah mempermainkan aku. Begitulah engkau permainkan aku, ya Allah. Ketika disuruh pagi-pagi milih motor dari hotel dari masjid mau ke hotel, suruh milih. Ustadz mau naik Sportster, atau mau naik Dyna, atau mau naik Fatboy, atau mau naik. Begitulah engkau permainkan aku, ya Allah. Teringat saya waktu di Kajang dulu saya naik motor. Saya beli motor tuh 500 ringgit. 500 ringgit tuh kalau sekarang 2 juta kan. Kalau digas, mati lampunya. Sementara di Malaysia lampunya mesti hidup. Kalau mesinnya pelan, mati mesinnya. Coba antum bayangkan gimana antum naik motor kalau digas mati mesin lampunya. Kalau mati lampu ditangkap polisi. Kalau pelan mati mesinnya. Kalau memparkir motor saya di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Memarkirnya itu jauh di bawah pohon kayu biar jangan dilihat cewek mahasiswi. Tiba-tiba setelah sekian tahun saya disuruh milih, kok mau pilih mana mau pakai, bob. Dalam hati saya, ya Allah, begitulah Allah mempermainkan perasaan kita. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun.
Step-step langkah-langkah ini kalau dilewati, dijalani, saya tidak cerita teori, saya nggak baca buku. Buku saya baca, tapi yang saya alami, yang saya jalani, silaturahim, berteman, berkawan, minta doa, sholat sunat hajat. Terasa dia seperti jalan yang berkabut, lama-lama terang. Waktu habis subuh itu kan gelap itu, berkabut. Lama-lama ketika terbit matahari, kabutnya mulai tersingkap, jalan dimudahkan Allah. Terus sekarang Ustadz nggak berkabut lagi, kabut juga, lain lagi kabutnya. Berkabut terus hidup ini. Demikian Bang Alvin. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Bapak Ibu yang rahmati Allah, ini sekaligus mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar ya. Silakan sesuaikan konteksnya begitu. Ada yang mungkin konteksnya kehilangan materi, kehilangan orang tercinta, ya itu bisa dikaitkan, dihubungkan. Insya Allah, mudah-mudahan menjadi jawaban untuk Bapak Ibu semuanya begitu. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Saya persilakan Bapak Widodo. Silakan Bapak, buka dulu mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz, saya mungkin tidak bertanya apa-apa, cuma mau meminta masukan dari Ustaz. Saya itu selalu melihat video-video Ustaz di YouTube. Saya mengikuti kajian-kajian Ustaz dari mulai fikih Islam, Syekh Sulaiman Rashid, sampai dengan kitab hadis Arba'in Imam An-Nawawi. Tapi ada beberapa video sambungan hadisnya sampai hadis ke-21 itu tidak ada lagi Ustaz. Permohonan kami, permintaan kami, jika Ustadz berkenan, mungkin di kajian hijrah ini boleh Ustadz, kalau Ustadz berkenan kami diberikan ilmu tentang kajian-kajian kitab juga Ustadz sesekali. Besar harapan kami tentang itu Ustadz. Mungkin lebih banyak lagi di channel YouTube yang diupload oleh Ustadz dan tim, insya Allah kami tonton semua. Dan insya Allah menjadi ladang amal jariah buat Ustadz dan keluarga. Dan insya Allah juga menjadi panduan hidup kami lebih bermanfaat insya Allah. Barakallahu fiik Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Bapak Haji Widodo yang sudah mengikuti kajian khatam dulu fikih Islam Sulaiman Rashid, kemudian Arba'in Nawawi tidak sampai selesai karena Covid satu dan lain hal. Ar-Risalah Al-Qusyairiyah khatam Ramadan Covid 2020. Lalu kemudian kalau Bapak mau ikuti kajian hadis sudah berjalan selama 3 tahun, subuh Rabu kita streaming online. Waktu subuh di Pekanbaru itu sekarang jam 4.40, habis itu sholat, biasanya jam 5 itu kita udah kajian sampai jam 6. Kitabnya Riyadus Shalihin. Bapak beli kitab Riyadus Shalihin atau download PDF, nanti ikuti kajian, tengok penjelasan. Adapun di kajian ini Bang Alvin Firdaus, beliau punya metode apa yang mau dibaca, tapi saran ini bagus, tapi hanya kalau mau ikut sebetulnya sebulan tuh kita 4 kali setiap Rabu subuh, termasuk Rabu subuh besok ikuti kajian kitab Riyadus Shalihin. Demikian Pak Widodo. Siap, terima kasih Pak Widodo sarannya, Masya Allah. Insya Allah kalau ada waktu nanti ya kita coba susun jadwalnya sesuai dengan apa yang disarankan begitu oleh para jamaah. Ya, kita selipkan mungkin kajian sirah. Tapi alhamdulillah, insya Allah 2 tahun berjalan ini kita coba selang-seling ya Bapak Ibu ya. Kita selang-seling berkaitan dengan tema. Ya sangat memungkinkan untuk kita bahas-bahas kitab tertentu begitu.
Oke, saya persilakan langsung karena waktunya mepet Bapak Ibu. Ibu Sinta. Monggo Ibu dibuka mic-nya. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Saya mau bertanya tentang ini ya, sesuai kajiannya ketika rencana tidak sesuai takdir. Jadi gini Ustaz, saya itu kan saya punya 4 anak ini Ustaz. Anak saya 3 cowok, 1 cewek. Nah, dari pertama itu anak saya pondokkan di Darul Muqarrabin Kendal. Nah, qadarullah di sana anak saya itu di kelas 2-nya itu karena ada masalah sama temennya keluar Ustadz. Nah, terus saya itu mau mindahin anak saya itu benar-benar masih delima gitu Ustadz. Bingung dengan omongan tetangga gitu. Nah, ini saya harus gimana Ustadz? Karena ketika kembali lagi ketika rencana tak sesuai takdir. Rencana saya kan anak saya tuh biar jadi tahfidz gitu Ustadz. Ternyata kok takdirnya anak saya nggak selesai di pondok itu gitu. Ya, gitu aja Ustadz. Ya. Ibu saya memasukkan saya ke pondok tahfiz. Menyerahkan saya ke guru tahfiz. Tolonglah Ustadz, anak saya ini supaya jadi hafiz. Sekitar setahun, masuk 2 tahun belajar, gurunya pindah. Dipanggil oleh sultan. Tinggal. Saya lalu kemudian pindah ke Medan dan saya tidak masuk pondok tahfiz. Jadi ibu saya itu ingin saya ini jadi hafiz, jadi qori, jadi imam. Dia tidak mau saya jadi penceramah. Nah, jadi ketika takdir tidak sesuai harapan. Jadi dia memang kecewa dengan saya. Kenapa saya nggak jadi qori? Makanya dia bawa cucunya, anak adik saya. Dibawanya di waktu itu umurnya udah hampir 70. Dibawanya ke Masjid Ar-Rahman karena pagi Ahad itu ada tahsin bayati sobasika nahwan yang diajar oleh Ustadz Khairun Nas Jamal, Dr. Khairun Nas Jamal, qori terbaik Riau. Nah, jadi dibawanya. Saya tahu dia bawa cucunya itu, dia ingin cucunya jadi qori karena saya nggak jadi qori. Jadi takdir tidak sesuai dengan harapan dia. Tapi kemudian sekarang, walaupun dia sudah meninggal ya, sekarang ini hafiz laki-laki yang di Nurul Azhar, Yayasan Yat Tabung Wakaf Umat, itu anak tahfiz Quran laki-laki kelas 1 sanawiyah, kelas 2, kelas 3, kelas 1 aliyah, kelas 2, kelas 3 hafiz. Gratis 25 orang setahun, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 75. Ini yang di Ma'had Az-Zahra ini. Hafiz, hafizoh. Sama juga. 6 tahun, 25, 25, 25. Yang gratis. Yang di sini aja ini 590. Belum lagi yang di tiap-tiap provinsi. Jadi cita-cita ibu saya itu tercapai. Walaupun yang jadi hafiz, yang jadi qori bukan saya. Nurul Azhar Kalimantan dengan Ustadz Hatta,
Zayan Insani Medan dengan Ustadz Iqbal Darul Ihsan Jambi. Yang ini udah anak yang alumni udah berangkat ke Mesir. Jadi kalau lama saya hidup, saya bilang, mak, aku memang nggak qori, mak, aku nggak imam, tapi cita-cita mak sampai. Dan andai aku yang dulu jadi qori, aku sendiri. Sekarang ratusan qori-qori ini. Saya tidak mengatakan karena saya cuma mengatakan bahwa nggak sia-sia cita-cita ibu saya dulu. Jadi ibu jangan kecewa, ibu tetap aja sholat malam, tahajud, berdoa. Adapun dia mau keluar pondok, kalau bisa dirayu-rayu. Tapi kalau dia udah nggak tahan juga, sudah didoakan, sudah diruqyah, tanya baik-baik, kenapa kau nggak mau? Mungkin dia kena bully, mungkin nggak tahu kita entah kenapa. Semua usaha sudah kita lakukan, ya udah, ikhtiar sudah, doa sudah, kita tawakal, nggak lagi ketemu, ya carikan sekolahnya. Masalah mencarikan sekolah, saya ini masuk ke pesantren Darul Arafah setahun, keluar. Masuk ke Muallimin Al-Wasliyah setahun, keluar. Tapi mak saya nggak pernah putus asa. Dia datang menemui Ustadz. Dia urus surat pindah saya. Naik bis dari Riau ini ke Medan, Bu. Dari Riau ini ke Medan itu 600 kilo. 600 kilo zaman dulu jalannya hancur, 12 jam. Hanya untuk ngurus surat pindah saya. Tapi dia tetap berusaha untuk supaya saya bisa sekolah. Dia nggak pernah putus asa tentang sekolah saya. Jadi saya menjawab tidak pakai teori, tidak pakai ada dalil Quran hadis, tapi yang langsung dialami oleh saya dan keluarga saya. Ibu terus tetap perjuangkan anak ibu. Kalau bisa tahan pondok, alhamdulillah. Nggak bisa tetap pondok lain, nggak juga madrasah, sekolah. Andai nanti dia nggak jadi ustadz, dia jadi polisi, dia akan jadi polisi yang punya pesantren tahfiz. Kalau dia jadi tentara, dia jadi tentara yang punya pondok tahfiz. Kalau nanti dia jadi hakim, dia jadi hakim yang punya pondok tahfiz. Ada rencana Allah yang lebih indah. Mudah-mudahan ibu bisa memahami apa substansi yang saya sampaikan, insyaallah.